Hello guys, welcome back to Revsuto Entertainment. Di video kali ini Revsuto akan merekap drama Korea Crash. Drama keren tentang investigasi kecelakaan lalu lintas berdasarkan kisah nyata. Mimin akan merekap per kasus, dan kasus yang pertama adalah kasus penipuan asuransi. Oke guys, kita langsung aja menuju alur ceritanya ya. Cerita dimulai dengan dua polisi TCI yang sedang menyamar menjadi pembeli mobil bekas. Mereka datang ke dealer mobil bekas. Penjual menyambut mereka berdua. Ini adalah Min So-hee dan ini adalah Lee Hyun-kyung. Min So-hee dan Lee Hyun-kyung udah janjian untuk melihat mobil Benz di LA. Dan penjual menunjukkannya Benz di LA dengan harga yang sangat murah. Penjual mengatakan mobil ini murah, nggak punya riwayat tabrakan, keluaran Februari tahun 2022 dengan kilometer yang rendah, mesin diesel dan 4MATIC. Lalu penjual menjelaskan kalau mobil ini murah bukan karena rusak. Dan untuk membuktikannya, pembeli bisa memeriksa laporan pemeriksaan mobil ini. Mobil ini murah karena didapatkan dari hasil lelang. Penjual juga akan menawarkan perpanjangan garansi. Lalu penjual mengatakan untuk segera tanda tangan kontrak saja. Tapi Min So-hee mengatakan seharusnya pembeli boleh menguji kendaraannya dulu kan? Tapi penjual meyakinkan lagi kalau nggak menaruh uang deposit dulu, mobil yang murah ini keburu dibeli orang lain. Dan ini adalah aturan di dealer ini. Penjual meyakinkan mereka untuk melakukan deposit dulu sebelum menguji mobilnya. Sementara itu di gedung yang sama, seorang pria bernama Cha Yeon-ho datang menemui bos dealer mobil bekas, Jo Suk-tae. Lalu setelah transaksi, Min So-hee mencoba menghidupkan mobilnya. Tapi mobil itu nggak hidup guys. Penjual pura-pura bodoh dan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menunjukkan mobil yang lebih murah dan bagus. Lalu, Min So-hee membuka kap mesin dan segera mengetahui kalau sambungan ke dinamo starternya copot atau sengaja dicopot guys. Setelah dipasang lagi, Lee Hyun-kyung menghidupkan mobilnya dan menyala guys. Penjual kebingungan karena rencananya gagal. Lalu, penjual mencari cara lain dengan memberitahu mobil ini dari lelang jadi ada biaya tambahan. Min So-hee menjawab kalau saldonya tetap atau diimpor jadi ada bea masuknya. Cicilannya juga tetap. Lalu, Lee Hyun-kyung menambahkan kalau penjual mengungkapkan saldo tetap, ada biaya cukainya, mobil impor, dan lain sebagainya. Harapannya adalah agar pembeli berubah pikiran, dan akhirnya penjual akan mengarahkan pembeli pada mobil bekas lain yang lebih jelek dan menjualnya dengan harga mahal. Lalu Min So-hee dan An Hyung-kyung mengungkapkan diri sebagai polisi. Kemudian bersama dengan Jung Chae-man dan Wo Dong-gi, mereka masuk ke dalam gedung. Traffic Crime Investigation Team muncul, tapi para penjahat nggak ngerti tim polisi itu. Saat itu Min So-hee kesal karena TCI sama sekali nggak terkenal, apalagi membuat takut para penjahat. TCI langsung mengobrak-ngabrik dealer penipuan itu guys. Saat itu Cha Hyun-ho yang kebetulan berada di sana dipukul juga oleh Min So-hee dan ikut dibawa ke kantor polisi Namgangso. Di kantor polisi banyak sekali wartawan. Hal itu membuat Min So-hee dan An Hyung-kyung kegeeran karena mengira para wartawan itu menyambut mereka yang sudah menangkap penipuan penjualan mobil bekas. Ternyata sekumpulan wartawan itu sedang menunggu artis Han Jin-ho yang terlibat kasus. Tapi saat itu ada salah satu wartawan yang meliput TCI. Wartawan itu hanya meminta laporan lengkapnya dan mengambil foto para anggota TCI saja untuk tambahan beritanya. Di depan ruangan TCI, para penipu dan anak buahnya dikumpulkan dan Min So-hee memanggil nomor urut 34 dulu. Min So-hee menanyakan nama, nomor KTP dan saat di dealer mobil bekas menjabat atau bekerja di bagian apa. Lalu Cha Yeon-ho menunjukkan kartu namanya. Min So-hee terkejut karena Cha Yeon-ho adalah penyelidik asuransi. Jadi dirinya nggak terlibat dengan penipuan mobil bekas. Min So-hee mengatakan kenapa tidak menjelaskan saat berada di dealer. Cha Yeon-ho menjawab kalau dia akan menjelaskannya tapi nggak diberi kesempatan. Min So-hee berdalih padahal dialah yang memukul Cha Yeon-ho. Lalu Cha Yeon-ho memberinya beberapa dokumen tentang penyelidikannya, tentang kasus pembunuhan berantai yang melibatkan mobil. Dan Min So-hee berjanji akan memeriksa berkas-berkas itu, dan nanti pasti akan mengabari Cha Yeon-ho. Lalu malamnya TCI Team nggak suka tentang unggahan berita di media tentang penangkapan penipuan mobil bekas. Dan berita tentang TCI hanya mendapat unlike dari pembaca saja. Lalu Kapten Jung Chae-man mengajak para bawahannya makan. Tapi saat itu ada para polisi dari Departemen Kriminal yang merendahkan TCI karena memakai meja besar.
Min So-hee nggak terima, tapi Jung Jae-man dan yang lainnya memilih pindah meja saja, guys. Jadi selama ini, Jung Jae-man menciptakan TCI itu sudah dipandang rendah oleh departemen lain, dan TCI hanya bisa mengalah. Kemudian Min So-hee ditelepon oleh ayahnya yang mengatakan kalau nenek Bong-sun sudah meninggal dunia. Lalu segera Min So-hee pergi ke rumah duka dan mengetahui kalau nenek Bong-sun meninggal karena kecelakaan mobil. Nenek Bong-sun dan cucunya adalah tetangga ayahnya Min So-hee. Dan di rumah duka, Min So-hee bertemu lagi dengan penyelidik asuransi Cha Yeon-ho. Ketika Min So-hee mendekatinya, saat itu Cha Yeon-ho hanya mengatakan kalau dirinya sudah 4 kali pergi ke kantor polisi yang berbeda. Tapi penyelidikan mereka berjalan lambat. Dan Cha Yeon-ho juga mengatakan kalau TCI sama saja. Min So-hee sama sekali nggak membaca file yang diberikan Cha Yeon-ho kepadanya. Akhirnya Min So-hee kembali ke kantor dan membaca semua file itu. Lalu diperlihatkan kalau kecelakaan nenek Bong-sun sepertinya disengaja. 정호규. Keesokan harinya, Min So-hee mendiskusikan kasus ini dengan timnya. Nama pelakunya adalah Jun Ho-kyu, berusia 32 tahun. Tidak punya pekerjaan tetap, 2 tahun lalu nilai kreditnya juga buruk. Lalu Jung Ho-kyu mulai membeli asuransi mengemudi, dan kini sudah memiliki 5 asuransi. Lalu, dalam setengah tahun ini, Jung Ho-kyu sudah menyebabkan 4 kecelakaan mobil termasuk nenek Bong-sun. 3 tewas dan 1 terluka serius. Dan semua korbannya adalah nenek tua yang tidak memiliki anggota keluarga dekat. Pada 3 kasus terakhir, Jung Ho-kyu selalu menyelesaikannya dengan kerabat korban di pengadilan. Dan pengadilan selalu memutuskan kalau hal itu adalah kecelakaan. Dan Jun Ho-kyu hanya mendapatkan hukuman percobaan. Diketahui, Jung Ho-kyu hanya membayar ganti rugi pada keluarga korban hanya sebesar 3 juta sampai 5 juta won saja. Tapi dari asuransi pengemudinya, Jung Ho-kyu menerima total kompensasi sebesar 120 juta won. Berarti Jung Ho-kyu menyimpan kurang lebih 100 juta won untuk dirinya sendiri. Dan untuk mengurangi uang ganti rugi, Jung Ho-kyu mengincar wanita tua tanpa anggota keluarga dekat. Terlepas dari kredit yang buruk, asuransi miliknya juga terlalu banyak. Karena hal itulah, situasinya menunjukkan kalau semua kecelakaan itu disengaja. Saat itu, Kapten Jung Jae-man mengatakan untuk sejumlah 1 manfaat kematian, Jung Ho-kyu berusaha membunuh 4 orang meskipun harus membayar ganti rugi. Ini adalah pembunuhan berantai warga lansia. Tapi, karena pengadilan sudah menetapkan hukuman percobaan, sulit untuk mengubahnya, dan yurisdiksi TCI cuman pada kecelakaan terakhir. Lalu Min So-hee menambahkan kalau dirinya mendapat laporan dari penyelidik asuransi yang sudah mendatangi 3 kantor polisi sebelum ke TCI. Dan kurangnya penyelidikan mengakibatkan pembunuhan ini menjadi berantai, dan TCI harus mencari buktinya. Kapten Jung Jae-man mengatakan kalau ada berbagai kemungkinan. TCI nggak tahu apakah itu kebetulan atau pembunuhan berantai. Dan Kapten Jung Jae-man mengajak menemui keluarga para korban. Sedangkan An Hyung-kyung memeriksa kendaraan yang dikendarai Jung Ho-kyu. Lalu Bu Dong-gi memeriksa CCTV di sekitar TKP. Di tempat lain, ada seorang lansia mengendari mobil bersama dengan cucunya yang masih kecil. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang berisi pria-pria besar melaju dengan kencang dan mengintimidasi kendaraan lansia itu, guys. Lalu, mobil Min So-hee dan Kapten Jung Jae-man menghalangi mobil pria-pria besar itu, guys. Kapten Jung Jae-man memanggil polisi lalu lintas untuk menertibkan mobil para pria-pria agresif itu. Min So-hee saat itu juga menunjukkan skill mengemudi hebatnya. Setelah memastikan polisi lalu lintas sudah menangkap mereka, Min So-hee dan Jung Jae-man mengunjungi keluarga korban. Salah satu korban masih hidup, tapi anehnya keluarga korban tidak menyalahkan sopir yang menabrak neneknya. Dan menurut keluarga korban, ada seorang lagi yang sudah datang menanyainya. Orang itu adalah Cha Yeon-ho, si penyelidik asuransi. Saat itu, Cha Yeon-ho juga mendatangi keluarga korban yang meninggal. Dan tampaknya keluarga korban itu juga sudah merelakan bibi mereka yang meninggal dan tidak menyalahkan pelaku. Lalu, pada salah satu kunjungan berikutnya, Kapten Jung Jae-man dan Min So-hee bertemu dengan Cha Yeon-ho yang sedang berbincang dengan salah satu keluarga korban yang memiliki usaha variasi dan aksesoris mobil.
Lalu Cha Yun-ho mempertanyakan kalau korban saat terjadi kecelakaan berada di jalan lurus, kenapa korban tidak terlihat? Keluarga korban sekali lagi seperti keluarga korban sebelumnya, sekali lagi tidak menyalahkan pelaku. Sepertinya semua jawaban keluarga korban sama, pelaku hanya sedang tidak beruntung saja. Setelah itu, Min So-hee mengajak Cha Yun-ho bersama karena tujuan mereka sama, tapi Cha Yun-ho pergi sendiri dengan sepedanya, guys. Akhirnya, Kapten Jung Chae-man dan Min So-hee bertemu dengan Jung Ho-kyu dan mempertanyakan pertanyaan seputar kecelakaan. Jung Ho-kyu sudah mengaku menabrak lansia itu karena terlambat menginjak rem, dan Jung Ho-kyu sepertinya sudah menyesali kecelakaan itu. Dan selebihnya, Jung Ho-kyu hanya beralasan mengenai kenapa dirinya ada di sekitar TKP yang jauh dari rumahnya. Sementara itu, di balik tembok, Cha Yun-ho hanya mendengarkan pembicaraan mereka saja. Setelah itu, Min So-hee bertanya-tanya apa yang dilakukan Jung Ho-kyu sehingga keluarga korban memihaknya. Kapten Jung Chae-man mengatakan keluarga korban bukan memihak Jung Ho-kyu, tapi para korban ini adalah tanggungan bagi orang-orang di sekitar mereka yang udah diikhlaskan karena sudah berumur. Min So-hee mempertanyakan apakah 4 kecelakaan itu murni sebuah kebetulan? Kapten Jung Chae-man mengingat peribahasa belajar dari kesalahan di masa lalu. Saat sebuah kereta terbalik, kereta berikutnya pasti akan berhati-hati. Tapi Jung Ho-kyu mengulang kesalahan yang sama sampai 4 kali. Bisa jadi satu atau lainnya antara Jung Ho-kyu bodoh yang tidak belajar dari kesalahan, atau Jung Ho-kyu memang seorang penipu ulung. Kembali ke kantor TCI, Min So-hee mendapat info dari Woo Dong-gi kalau di 4 area kecelakaan tidak ada CCTV ataupun kamera dashboard mobil. Jika kecelakaan direncanakan, Jung Ho-kyu pasti sengaja memilih tempat seperti itu. Sedangkan untuk kendaraannya, Lee Hyun-kyung menginformasikan kalau semua sudah dihancurkan. Jung Ho-kyu sengaja membeli mobil bekas murah lalu menghancurkannya setelah melakukan kejahatan. Sangat cermat sekali, guys. Berarti nggak ada satupun petunjuk. Kemudian Min So-hee pergi menuju ke lokasi kecelakaan nenek Bong-sun untuk melakukan simulasi kecelakaan itu. Di mana Min So-hee hampir saja menabrak Cha Yun-ho. Ternyata Cha Yun-ho sudah berada di sana untuk menyelidiki. Min So-hee malah menegur Cha Yun-ho yang sedang berdiri di tengah jalan malam-malam. Saat itu Cha Yun-ho menyelidiki kalau cuaca cerah saat kecelakaan terjadi. Cha Yun-ho sudah menghitung koefisien gaya geseknya adalah 0,8 pada jalan aspal yang datar. Dengan kecepatan kendaraannya sekitar 78 km per jam. Dan pelaku menginjak rem 3 meter sebelum benturan. Min So-hee sudah mengetahuinya karena sudah ada di laporan. Pelaku terlambat menginjak rem karena sedang melihat GPS. Lalu, Cha Yun-ho melihat titik awal tanda jejak gesekan ban. 2 meter sebelum benturan, sopirnya tiba-tiba berbelok ke kiri. Kecelakaan terjadi ketika korban mengambil koran bekas saat gerobak korban diparkir 5 meter dari TKP. Dari arah kiri, Jung Ho-kyu datang dengan mengendarai mobilnya. Jung Ho-kyu bukan membelok untuk menghindari korban. Tapi sebenarnya Jung Ho-kyu malah takut akan meleset dari korban. Dengan menghindari gerobak, kenapa Jung Ho-kyu tidak membelok ke kanan, tapi membelokkan mobilnya ke kiri? Sekarang Min So-hee bingung bagaimana cara membuktikan kalau Jung Ho-kyu sengaja menabrak korban. Kendaraan Jung Ho-kyu sudah dihancurkan, sedangkan kamera CCTV di TKP juga nggak ada, guys. Lalu, Cha Yun-ho mempertanyakan apakah Min So-hee pernah mengalami kecelakaan. Karena orang yang pernah kecelakaan tahu betapa seramnya mobil, baik bagi pelaku atau korban. Jung Ho-kyu sudah mengakibatkan 4 kecelakaan dalam 2 tahun, dan 3 diantaranya ada korban jiwa. Setiap dalam sebulan setelah kecelakaan, Jung Ho-kyu selalu membeli mobil bekas lagi. Dan menurut prediksi Cha Yun-ho, saat ini juga Jung Ho-kyu pasti akan segera membeli mobil bekas lagi. Lalu Cha Yun-ho memberikan rekaman panggilan riwayat asuransi Jung Ho-kyu pada Min So-hee. Kembali ke kantor, TCI mulai mendengar rekaman itu. Dalam pembicaraan itu, Jung Ho-kyu mempertanyakan, jika korban tewas, Jung Ho-kyu mendapat berapa dari penyelidikan polisi dan ganti rugi. Pegawai asuransi menjawab kalau hal itu tergantung paketnya, dan menjelaskan kalau biasanya pihak yang diasuransikan akan mendapatkan kompensasi sebesar 30-50 juta won. Lalu Jung Ho-kyu mengatakan kalau dirinya nggak mau paket yang memberinya manfaat saat asuransi habis waktunya. Jung Ho-kyu secara khusus menginginkan asuransi untuk kecelakaan. Lalu Min So-hee memeriksa berkas file kasus ini dan menemukan ternyata Jung Ho-kyu selalu membeli mobil murah di dealer mobil impian ajaib.
dealer penipu mobil bekas yang sebelumnya sudah ditangkap oleh TCI. Keesokan harinya, TCI langsung menemui Jo Seok Tae, pimpinan dealer mobil ajaib. Jo Seok Tae memberikan informasi kalau Jung Ho Kyu selalu mencari mobil tua, mobil kecil bekas yang pokoknya masih bisa bergerak. Malamnya setelah bekerja, ayahnya Min So-hee menjemputnya dengan taksi, dan dalam perjalanan pulang, ayahnya mengatakan kepada Min So-hee kalau sudah ada penyelesaian antara keluarga nenek Bong-sun dengan pelaku, yaitu si Jung Ho Kyu, yang sudah mengganti rugi sebesar 3,5 juta won. Saat itu ayahnya Min So-hee mengatakan kalau pelakunya hanya bisa mendapatkan uang sebesar 3,5 juta won, dan sudah memohon maaf dan berjanji akan membayar lagi saat situasinya membaik. Saat itu Min So-hee hanya bisa menghela nafas panjang, guys. Keesokan harinya, Min So-hee cerita sama kapten dan teman-teman TCI-nya kalau keluarga nenek Bong-sun hanya mendapatkan ganti rugi sebesar 3,5 juta won. Padahal diketahui kalau Jung Ho Kyu mendapatkan kompensasi asuransi sebesar 50 juta won. Satu-satunya kerabat nenek Bong-sun hanya seorang anak SMA. Benar-benar keterlaluan. Akhirnya, Min So-hee memiliki ide untuk menggunakan Jo Seok Tae karena Jung Ho Kyu pasti akan membeli mobil bekas lagi. Min So-hee juga akan memasang kamera di mobil yang akan dibeli dan GPS pelacak. Tapi saat itu, Kapten Jung Chae-man mengatakan kalau memasang kamera dan GPS pelacak di mobil itu adalah ilegal. Apalagi yang melakukan adalah polisi. Tapi Min So-hee mengatakan hanya ini satu-satunya cara, karena pengadilan selalu melepaskan Jung Ho Kyu karena nggak ada bukti yang konkret. Tapi Kapten Jung Chae-man juga mengatakan kalau bukti yang didapatkan dengan ilegal nggak akan diterima oleh pengadilan. Min So-hee meminta sekali lagi kalau nggak segera bertindak, akan ada lansia yang akan mati. Setelah mengingat pertemuan dengan Jung Ho Kyu, Kapten Jung Chae-man langsung mengizinkan Min So-hee membawa Jo Seok Tae, dan Kapten Jung Chae-man akan bertanggung jawab penuh. TCI langsung ke penjara dan menggunakan Jo Seok Tae untuk memikat Jung Ho Kyu. Akhirnya Jo Seok Tae menerima telepon dari Jung Ho Kyu dan memintanya untuk bertemu di parkiran di depan dealer. Jo Seok Tae berangkat dengan alat penyadap yang dipasang TCI di badannya. Singkatnya, Jung Ho Kyu sudah mendapatkan mobilnya dan mulai bertransaksi dengan Jo Seok Tae. Saat Jo Seok Tae mengajaknya untuk tanda tangan deal transaksi, Bu Dong-gi dan Lee Hyun-kyung memasang pelacak dan kamera di dalam mobil itu, guys. Ya, TCI berhasil memasang kamera di samping gas dan rem, lalu GPS pelacak juga sudah diaktifkan. Sementara itu di perusahaan asuransi, seorang rekan senior membawa Cha Yun-ho ke ruangan lain. Rekan seniornya itu ingin Cha Yun-ho mengubur kasusnya Jung Ho Kyu. Tapi meskipun mendapatkan ancaman, Cha Yun-ho bersikeras tetap akan menyelidiki kasus Jung Ho Kyu dan melaporkannya kepada direktur perusahaan asuransi. Tapi seniornya hanya mengatakan kalau direktur tidak akan memperdulikannya. Di markas TCI, Min So-hee sudah mendapatkan informasi untuk korban Jung Ho Kyu selanjutnya, yaitu seorang wanita tua bernama Yoon Sung-ja. Berusia 81 tahun, Jung Ho Kyu sudah cukup banyak mengikuti Yoon Sung-ja dan pasti akan segera melakukan aksinya. Malam harinya, Jung Ho Kyu berada di rumahnya dan bermain saham, tapi gagal. Saat itu, Jung Ho Kyu penasaran dengan kedua polisi yang menanyainya tempo hari. Mereka mengaku dari TCI. Akhirnya, Jung Ho Kyu mencarinya di internet tentang tim investigasi kejahatan lalu lintas TCI. Markas TCI berada di kantor polisi Namgang. Di internet juga ada berita kalau TCI sudah berhasil menangkap kelompok penipu mobil bekas yang dipimpin oleh Jo Seok Tae. Ternyata pelaku kejahatan pun mengetahui sesuatu dari internet, guys. Jung Ho Kyu merasa sudah dipermainkan. Sementara itu, Min So-hee dan Bu Dong-gi melakukan pengintaian dan melihat di GPS kalau mobilnya Jung Ho Kyu sudah mulai bergerak. Min So-hee mulai curiga dengan cara jalan mobil itu yang nggak seperti biasanya. Min So-hee langsung menghadang mobil itu. Ternyata pengemudinya bukan Jung Ho Kyu. Min So-hee terkejut karena mobil itu sudah dibeli oleh orang lain. Untuk jaga-jaga, Min So-hee menelpon Lee Hyun-kyung yang saat ini sedang bersama dengan Jung Chae-man yang sedang mengawasi rumahnya Yoon Sung-ja. Min So-hee mengira kalau Jung Ho Kyu akan menyerang nenek Yoon. Ternyata Jung Ho Kyu akan menyerang Jo Seok Tae, guys. Tapi tepat sebelum mobil menabrak Jo Seok Tae, Cha Yun-ho menghadang mobil itu dengan sepedanya. Tapi Cha Yun-ho terpental dan setengah sadar. Dalam keadaan setengah sadar, Cha Yun-ho teringat dengan masa lalunya saat dirinya melihat mayat seorang wanita dengan banyak polisi. Lalu Cha Yun-ho tersadar karena Jung Ho Kyu.
Jung Ho Kyu mengambil kartu namanya dan mengetahui kalau Cha Yeon Ho penyelidik asuransi yang sudah melaporkan Jung Ho Kyu. Cha Yeon Ho mengatakan kalau Jung Ho Kyu akan kesulitan untuk menerima dana ganti rugi kejahatan. Perusahaan asuransi Cha Yeon Ho menganggap kasus kematian nenek Kim Bong Sun bukan tak sengaja, tapi sebagai kecelakaan yang disengaja. Oleh karena itu, pihak asuransi berencana menunda pemberian dana ganti rugi kejahatan. Dan perusahaan Cha Yeon Ho akan mengontak perusahaan asuransi lain mengenai 3 kasus sebelumnya dan menyelidiki ulang kesengajaan Jung Ho Kyu. Jung Ho Kyu marah, merasa dirinya selalu membayar rutin asuransi. Cha Yeon Ho menambahkan lagi kalau dalam kasus kecelakaan yang disengaja, Jung Ho Kyu nggak akan bisa mengklaim asuransi. Lalu bersamaan dengan itu, Min So Hee dan Woo Dong Ki datang membantu Cha Yeon Ho. Min So Hee menghajar Jung Ho Kyu. Kemudian TCI membawa Jung Ho Kyu ke kantor polisi dan menginterogasinya. Tapi Jung Ho Kyu tidak mengakui apapun, guys. Dan Jung Ho Kyu membalikan pertanyaan kalau seharusnya polisi nggak boleh seenaknya saja memasang kamera di mobilnya. Lalu penyadapan. Kamera pengintai adalah ilegal bahkan bagi kepolisian. Saat itu Min So Hee hanya terdiam saja. Min So Hee kembali ke ruangan TCI dan mengatakan kalau Jung Ho Kyu mengetahui ada kamera pengawas di mobilnya. Kapten Jung Chae-man menanyakan bagaimana Min So Hee tahu kalau Jung Ho Kyu berada di dealernya Jo Seok Tae. Min So Hee menjawab kalau dirinya ditelepon oleh Cha Yeon Ho. Lalu saat itu Cha Yeon Ho masuk ke ruangan dan menanyakan apakah Jung Ho Kyu sudah mengaku. Min So Hee mengatakan kalau Jung Ho Kyu hanya mengatakan kalau Jung Ho Kyu datang ke dealer, ingin menemui Jo Seok Tae untuk komplain mengenai mobil yang dibelinya. Tapi tiba-tiba Cha Yeon Ho muncul dan menyebabkan kecelakaan. Lalu TCI mendiskusikan bagaimana mereka harus melepaskan Jung Ho Kyu dalam 48 jam jika mereka tidak dapat menemukan bukti. Lalu Cha Yeon Ho kembali ke kantornya dan bosnya Cha Yeon Ho menyuruhnya menyelesaikan kasus Jung Ho Kyu dengan tenang. Sementara itu Min So Hee dan Eo Hyun Kyung mengunjungi pria yang membeli mobilnya Jung Ho Kyu. Eo Hyun Kyung mengambil kamera dan GPS pelacak yang ada di mobil. Pria itu mengatakan kepada mereka kalau Jung Ho Kyu meminjam ponselnya untuk menelpon tetapi sudah menghapus nomornya. Setelah itu, mereka nongkrong sambil nyemil dan En Hyung Kyung mempertanyakan kenapa Jung Ho Kyu membiarkan kamera dan GPS ada di dalam mobil, nggak melaporkannya. Padahal itu bukti penyelidikan ilegal. Min So Hee sudah menebaknya kalau Jung Ho Kyu memanfaatkan hal itu agar bisa lolos. Lalu Woo Dong Ki menelpon dan memberitahu Min So Hee kalau kepala polisi Gu Gyong Mo memanggil Jung Chae-man atas kasus kecelakaan ini. Setelah itu, Eo Hyun Kyung mengatakan kalau situasi menjadi rumit karena kepala polisi Gu Gyong Mo pasti mengincar Kapten Jung Chae-man. Alasannya adalah karena anak kepala Gu mengemudi sambil mabuk dan saat itu Kapten Jung Chae-man mengikuti peraturan. Lalu kepala Gu mendapat masalah besar dan menghambat promosinya untuk tahun depan. Min So Hee menegaskan kalau itu bukan salah Kapten Jung Chae-man karena seharusnya kepala Gu Gyong Mo mendidik anaknya dengan benar. Lalu saat itu Min So Hee dan Eo Hyun Kyung mengatakan kalau setiap ada masalah, kaptennya selalu mengatakan akan mundur. Di kantor polisi pusat, kepala Gu sudah mengetahui mengenai kamera dan GPS yang dipasang dengan ilegal. Bagaimana kalau publik mengetahuinya? Lalu Jung Chae-man menawarkan untuk mengundurkan diri jika TCI tidak bisa menemukan bukti yang memberatkan Jung Ho Kyu. Dan Jung Chae-man pada akhirnya tetap berhasil meyakinkan kepala Gu Gyong Mo. Di markas TCI, Woo Dong Ki sudah mengetahui pergerakan Jung Ho Kyu, tapi Jung Ho Kyu tidak terlalu sering berkeliaran karena kemungkinan mengetahui kalau dirinya dikuntit oleh polisi. Dan diketahui Jung Ho Kyu terakhir berhenti di sebuah SPBU minimarket sedikit lebih lama. Lalu, Min So Hee dan Eo Hyun Kyung pergi ke SPBU itu dan memberikan foto pria yang mereka cari. Staf wanita yang melihat dan mengingat pria di foto itu memberitahu mereka kalau pria itu meminjam ponselnya untuk menelpon seseorang dan lagi-lagi riwayat panggilan teleponnya sudah dihapus, guys. Kembali ke markas TCI dan sekali lagi mereka mendengarkan panggilan telepon Jung Ho Kyu dengan perusahaan asuransi dan mengetahui kalau ternyata Jung Ho Kyu memiliki kaki tangan. Ada yang mengajari Jung Ho Kyu. Lalu Cha Yeon Ho menelpon Min So Hee dan memberitahunya kalau bos perusahaan asuransinya, yaitu Bak Hyun Jung, kemungkinan terlibat dalam kasus Jung Ho Kyu. Lalu, Cha Yeon Ho pergi sendiri ke tempat salah satu anggota keluarga korban bernama Song Ji-man. Cha Yeon Ho memberitahu pria itu kalau sedang mengulas arsip asuransi lama, dan Cha Yeon Ho menemukan keanehan.
karena Song Jiman mengenal Jung Ho Kyu, sopir yang menyebabkan kecelakaan. Tahun 2021, Song Jiman dan Jung Ho Kyu bertemu sebagai pelaku dan korban kecelakaan mobil. Tapi Song Jiman tidak mengakuinya dan mengatakan kalau bertemu dengan Jung Ho Kyu setelah kecelakaan ibunya. Lalu, Cha Yun-ho to the point mengatakan kalau Song Jiman membunuh ibunya demi manfaat kematian. Karena hanya Song Jiman keluarga terdekatnya dan satu-satunya yang menerima uang asuransi yang besar. Song Jiman mengatakan kalau ibunya yang membeli asuransi jiwa. Cha Yun-ho menambahkan kalau ibunya Song Jiman pasti tidak menyangka kalau putranya sendiri yang akan membunuhnya demi manfaat asuransi jiwa. Cha Yun-ho juga mengatakan kalau Song Jiman pasti sudah mengenal bos asuransinya Cha Yun-ho, yaitu Bak Hyun-jung. Dan saat ini Bak Hyun-jung yang mengurusi kasus ketiga Jung Ho Kyu. Bak Hyun-jung mengabaikan penipuan asuransi walaupun dirinya mengetahuinya. Mustahil Bak Hyun-jung melakukan ini demi uang yang hanya 50 juta won. Cha Yun-ho yakin kalau ada uang yang lebih besar, yaitu keluarga mendiang yang sudah menjanjikan sejumlah besar manfaat kematian. Cha Yun-ho mengatakan akan memeriksa transaksi rekening bank Song Jiman dengan direktur asuransi Bak Hyun-jung dan menelpon polisi. Saat itu perilaku Song Jiman sudah memperjelas kalau Song Jiman adalah kaki tangannya Jung Ho Kyu. Di markas TCI setelah diselidiki, orang yang selalu dihubungi Jung Ho Kyu adalah Song Jiman, berusia 32 tahun. Lalu Kapten Jung Chae-man memberikan berkas keluarga korban kecelakaan. Song Jiman adalah putra dari Yoon Song-ok, korban ketiganya Jung Ho Kyu. Song Jiman adalah keluarga korban yang memiliki bengkel aksesoris mobil. Lalu Min So-hee dengan En Hyung-kyung dan Woo Dong-gi pergi ke tempat Song Jiman. Sementara itu, Cha Yun-ho masih berbicara dengan Song Jiman. Cha Yun-ho mempertanyakan, Song Jiman sudah menerima manfaat kematian lebih dari 1 miliar won. Kenapa masih membunuh Kim Bong-sun? Kenapa mengambil resiko ketahuan demi 50 juta won? Sambil mengunci pintu, Song Jiman mengatakan kalau Jung Ho Kyu yang bertindak sendirian. Saat itu, Cha Yun-ho menegaskan lagi apa Song Jiman mengaku kalau sudah memerintahkan Jung Ho Kyu untuk membunuh ibu Song Jiman sendiri demi manfaat asuransi kematian. Saat itu Song Jiman mengakuinya, guys. Cha Yun-ho bertanya lagi kenapa Song Jiman memerintahkan Jung Ho Kyu membunuh yang lainnya. Song Jiman beralasan kalau dia langsung membunuh ibunya, orang-orang akan mencurigainya dan hanya itu cara untuk mengalihkan perhatian. Karena penipuan asuransi sudah dibuktikan, Cha Yun-ho meminta Song Jiman agar mengembalikan semua kompensasi yang sudah diterimanya. Mendengar hal itu, Song Jiman gak terima dan bersiap untuk membakar Cha Yun-ho beserta seluruh toko. Saat itu Song Jiman mengatakan kalau sudah menyiapkan diri untuk berjaga-jaga, membeli asuransi kebakaran untuk toko dengan total kompensasi sekitar 200 juta won. Saat itu Song Jiman juga sudah menyiapkan alasan jika Song Jiman terpaksa harus membunuh seseorang. Song Jiman sudah menyiapkan pembelaan diri kalau ada penyelidik asuransi yang sudah menginterogasinya dengan tidak sopan, membuat marah keluarga korban, dan saat pertikaian fisik, tokonya terbakar. Dan penyelidik asuransi itu juga mati terbakar di dalam tokonya. Saat itu Song Jiman meyakini kalau dirinya pasti cuma dikenai hukuman percobaan. Akhirnya mereka berkelahi. Tapi Song Jiman lebih unggul dan melemparkan korek apinya ke arah Cha Yun-ho. Cha Yun-ho berlari menghindar, dan api itu malah mengenai Song Jiman sendiri dan membakarnya. Min So-hee dan yang lainnya tiba tepat waktu untuk memadamkan api dan menyelamatkan Song Jiman. Setelah kejadian itu, Cha Yun-ho memberikan pena yang merekam semua pengakuan Song Jiman pada Min So-hee. Lalu Kapten Jung Chae-man dan Min So-hee ke rumah sakit dan mendatangi Song Jiman. Kapten Jung Chae-man menegur Song Jiman karena luka Song Jiman tidak mengancam jiwa. Dan hal ini melegakan karena pria yang membunuh ibunya sendiri demi uang tidak boleh mati dengan mudah. Kapten Jung Chae-man juga menanyakan kenapa Song Jiman membakar toko. Song Jiman membela diri kalau Cha Yun-ho terus menuduhnya sebagai penjahat tercela yang membunuh ibunya sendiri demi uang asuransi. Song Jiman tidak mengaku melakukan pembunuhan. Lalu Min So-hee menunjukkan kalau percakapan antara Song Jiman dan Cha Yun-ho sudah direkam. Dan Min So-hee mengatakan kalau asuransi nggak akan memberikan kompensasi atas luka bakar yang disengaja. Min So-hee juga mengatakan cepat sembuh karena berikutnya Song Jiman akan berada di penjara. Di markas TCI, Min So-hee kembali menginterogasi Jung Ho Kyu yang masih tidak mau mengaku.
Tapi Jung Ho Kyo mengatakan kalau pengacaranya sudah memberitahunya kalau tanpa surat perintah, kepolisian harus melepaskan Jung Ho Kyo dalam 48 jam. Tapi saat itu Min So Hee sudah mendapatkan surat perintah karena pengakuan Song Ji-man. Jung Ho Kyo menabrak wanita tua yang tidak memiliki keluarga dekat untuk menerima dana penyelidikan, lalu menabrak ibu temannya untuk mendapatkan manfaat kematian. Bahkan Jung Ho Kyo menyuap penyelidik asuransi. Min So Hee mengatakan kalau Jung Ho Kyo adalah pembunuh berantai yang memakai kendaraan sebagai alatnya, bukan senjata tajam. Tidak ada satu nyawa pun yang bisa direnggut semaunya, bahkan jika itu nyawa manula yang lemah dan sebatang kara. Berkat pengakuan Song Ji-man, TCI bahkan mendapatkan surat perintah untuk menangkap Bak Hyun Jung dan bawahannya. Karena kasus Jung Ha Kyo sudah selesai, Kepala GU mengunjungi TCI dan meminta mereka melakukan hal yang lebih baik di lain waktu. Kepala polisi GU juga menyerahkan name tag pada Kapten Jung Chae-man yang sebelumnya sudah menjamin kegagalan timnya dengan pengunduran diri. Di tempat lain, Cha Yeon-ho mengunjungi kolumbarium, tempat penyimpanan abu seorang wanita bernama Lee Hyun-soo. Kemudian seorang lelaki tua duduk di sebelah Cha Yeon-ho. Mereka berdua mendiskusikan kalau sudah 10 tahun sejak kematian Lee Hyun-soo. Lelaki tua itu mengatakan kalau Cha Yeon-ho tidak perlu datang lagi karena Cha Yeon-ho sudah melakukan semua lebih dari cukup. Saat itu Cha Yeon-ho mengatakan kalau dirinya ingin mengubah profesi dan akan mendaftar ke profesi yang dulu dijalani oleh lelaki tua itu, menjadi polisi. Setelah jeda waktu 1 tahun, Min So Hee dan TCI seperti biasa nongkrong bareng di restoran dekat kantor. Di tempat itu, Min So Hee melihat Cha Yeon-ho lagi makan. Lalu Kapten Jung Chae-man datang dan mengumumkan kalau Cha Yeon-ho adalah anggota baru tim mereka. Di kantor TCI, Wong Dong-gi dan Yo Hyun-kyung terkesan dengan Cha Yeon-ho seorang lulusan dari KAIS dengan gelar matematika yang direkrut secara khusus. Sementara itu Min So Hee kesal dengan kedatangan Cha Yeon-ho karena kaptennya nggak memberitahunya. Tapi Kapten Jung Chae-man berpikir kalau Cha Yeon-ho menjanjikan. Kasus pertama selesai guys. Sampai jumpa di kasus berikutnya ya. Tips menghadapi perselisihan saat menyalip atau memotong mobil lain. Karena mobil satunya salah, aku bisa mengklakson sambil mengejarnya dan menyumpahinya sedikit. Jika kau anggap enteng masalah ini, kau berisiko menjadi pelaku pengemudi agresif. Apakah kau mengetahuinya? Secara hukum, mobil adalah barang berbahaya yang bisa dimiliki seseorang. Oleh karenanya dianggap sebagai senjata. Jadi, mengancam atau menyakiti orang lain saat mengendarai mobil dianggap sebagai intimidasi berat atau penganiayaan berat dan bisa mengakibatkan hukuman berat. Beberapa contohnya seperti memepet mobil lain agar berhenti, mengikuti mobil lain dengan menyalakan lampu jauh dan menyalip mobil lain, lalu menginjak rem. Semua tindakan kekerasan lain yang bisa mengintimidasi orang lain dianggap sebagai mengemudi agresif. Tindakan seperti itu adalah intimidasi berat, jadi pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun atau denda 10 juta won. Wow. Jika pihak satunya terluka, pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, karena ini adalah kejahatan serius. Walaupun kau merasa sangat marah, dan jika kau yang menjadi korban pengemudi agresif, jangan membuka jendela dan langsung laporkan saja pada polisi. Untuk menyiapkan diri dari hal semacam itu, jangan lupa menyalakan perekam di dashboard mobil. Penipuan asuransi yang mengincar kompensasi atas penyelidikan polisi dan uang ganti rugi. Episode ini berdasarkan kasus nyata yang terjadi tahun 2007. Pelakunya membunuh 2 wanita lansia dengan menabraknya dan sudah membuat seorang wanita lansia terluka parah. Dia tutupi sebagai pembunuhan tidak berencana dan berhasil mendapatkan kompensasi asuransi. Tapi setahun setelah kasus ditutup, diketahui bahwa itu adalah pembunuhan berantai. Pelakunya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kemudian, kasus ini menjadi pemicu penting untuk menemukan cara mencegah penipuan asuransi serupa. Setelah vonis, kebijakan asuransi mengalami 2 kali perubahan besar. Kini, walaupun sopirnya punya sejumlah paket asuransi, dia tidak bisa mendapatkan lebih dari uang ganti rugi sebenarnya. Uang ganti rugi diserahkan langsung kepada korban oleh perusahaan asuransi. Maka, kebijakannya dirubah untuk mencegah sopir menyebabkan kecelakaan dengan niat mendapatkan keuntungan dari kompensasi uang ganti rugi. Kejahatan atas kompensasi penyelidikan polisi seharusnya tak mungkin bisa dilakukan atau dipertimbangkan lagi.